Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wassalamu tasliman katsiran lahu amma ba'd. Yang saya hormati para dosen dan saya banggakan teman-teman mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAI Stima Makassar yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, perbaiki diri dan berkontribusi untuk agama dan bangsa. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan, khususnya bagi kita sebagai mahasiswa, generasi muda dan calon intelektual umat. Mengapa pendidikan kewarganegaraan penting? Karena ia bukan hanya berbicara soal hafalan Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945. Lebih dari itu, ia mengajarkan kita tentang jati diri bangsa, identitas nasional, ciri dan karakteristik bangsa Indonesia, serta yang paling penting tujuan besar atau cita-cita bangsa yang harus kita pahami dan wujudkan bersama. Pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana pembentukan warga negara yang baik sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai yang diajarkan pun sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, musyawarah, serta tanggung jawab sosial dan ekonomi. Adapun tujuan negara kita telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setidaknya mencakup 4 hal utama. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ini bisa tercapai apabila seluruh elemen bangsa ikut ambil bagian dalam hal ini adalah kita sebagai rakyat Indonesia dan pemerintah yang dikomandoi oleh presiden kita sendiri. Juga termasuk kita sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah, kita bukan hanya belajar teori ekonomi Islam, tapi juga dituntut untuk memahami sistem kenegaraan, konstitusi, dan sejarah bangsa kita. Saudara-saudaraku sekalian, pendidikan kewarganegaraan kita berlandaskan pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang telah melalui tahapan penting dalam sejarahnya, yaitu 5 kali perubahan. Asalnya perubahan pertama adalah Piagam Jakarta, disusun sebelum kemerdekaan sebagai hasil kesepakatan PPUPKI. Yang kedua, perubahan pertama menjadi Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan yang ketiga, kembali dirubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Syarikat karena tekanan Belanda dan sekutunya. Keempat, berubah lagi menjadi UUDS atau Undang-Undang Sementara oleh M.Natsir dan pihak lainnya. 5, kembali menjadi Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 setelah terjadi perdebatan antara tokoh-tokoh Islam yang ingin kembali ke Piagam Jakarta dan tokoh-tokoh nasionalis yang menginginkan tetap pada Undang-Undang 1945. Tapi yang penting kita pahami adalah bahwa semua perubahan itu menunjukkan satu hal,
nilai-nilai konstitusi dan Islam bisa menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan, bukan bertentangan, bahkan menjiwai dan menjadi satu kesatuan dalam semangat kebangsaan yang benar. Sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah, peran kita sangat strategis. Tujuan negara untuk menunjukkan kesejahteraan umum erat kaitannya dengan kesejahteraan ekonomi. Dan disinilah letak kontribusi kita mewujudkan sistem ekonomi yang adil, berkah, dan sesuai syariat. Nilai-nilai ini sejalan dengan nilai sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga sesuai dengan ajaran Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia musuh nyata yang bagimu. Dalam hadis sahih juga disebutkan bahwa kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sebelum ditanya 4 hal. Salah satunya adalah dari mana hartanya berasal dan dari mana kemana ia belanjakan. Maka sebagai calon sarjana ekonomi syariah, kita harus menjaga harta kita bersih dan berkah dengan memberikan zakat, menyedekahkannya di jalan Allah, dan menggunakannya juga di jalan Allah. Sebagai penuntut hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan pendidikan keluarga negaraan ini bukan hanya sebagai mata kuliah, tapi sebagai kesadaran hidup. Kita ini muslim, kita ini warga negara, dan kita ini adalah generasi penerus masa depan. Tugas kita tidak ringan, tapi sangat mulia. Semoga dengan ilmu yang kita pelajari, kita bisa menjadi pribadi yang ikut andil, kuat secara iman, luas secara umum, dan luas secara ilmu, dan kokoh dalam sikap kebangsaan. Semoga pula kita menjadi bagian dari solusi umat dan bangsa, bukan malah menjadi beban. Mungkin dari saya, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.